Pelatih Inter, Simone Inzaghi setelah hasil imbang 1-1 melawan Monza kepada Inter TV mengatakan, "Saya rasa di babak pertama kami melakukan pendekatan yang bagus. Kami mempunyai 2 peluang melalui Lautaro dan Di Marco dan kemungkinan besar pertandingan akan berjalan sesuai keinginan kami. Tapi, kami melakukan kesalahan secara teknis dan kemudian kami kebobolan. Saya menerima hasil imbang ini, ada kekecewaan karena kami menginginkan kemenangan. Namun kami terus maju dan terus bekerja. Kami seharusnya bisa mencetak gol terlebih dahulu. Kami kebobolan 10 menit ditambah masa tambahan waktu sebelum pertandingan berakhir. Kami telah mengubah tim dengan pergantian pemain. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, yang memalukan adalah mengakhiri babak pertama dengan hasil imbang karena kami menciptakan 2-3 peluang yang biasanya kami hasilkan. Kami mempunyai beberapa masalah dengan para penyerang karena 4 dari 5 penyerang kami berada di tim nasional. Zielinski adalah pemain yang kami kenal dan yang kami inginkan. Dia adalah pemain yang sangat cocok dengan kami dan ingin membantu kami mencapai tujuan kami. Sekarang Liga Champions akan dimulai. Kami harus siap dan kembali ke kondisi terbaik." Stefan De Vrij kepada Inter TV setelah hasil imbang 1-1 melawan Monza mengatakan, "Kami menjalani pertandingan dengan baik, dan kami memiliki beberapa peluang. Sayangnya kami tidak bisa mencetak gol. Jika tidak, segalanya akan menjadi lebih mudah. Kemudian ruang-ruang tertutup dan laju melambat serta sulit bagi kami untuk menemukan ruang. Kami harus melihat diri kami sendiri. Kami tentu harus tampil lebih baik di beberapa posisi dan menemukan ruang yang tepat. Pada awalnya kami berhasil dengan baik, namun sayangnya semakin berkurang. Mereka juga bagus dan pada akhirnya kami kesulitan. Kami seharusnya bisa bertahan lebih baik bersama-sama sebagai sebuah tim. Mereka mencetak gol melalui pergerakan yang bagus, dan mungkin kami bisa melakukannya lebih baik untuk menghindari umpan silang. Sayangnya kami juga harus belajar dari kesalahan." Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter yang terlihat di Stadion U-Power melawan Monza adalah Inter yang memudar dan lesu, dimiskinkan oleh pergantian pemain yang sangat besar. Singkatnya, turnover yang sering diutarakan, kini berubah menjadi rasa bersalah bagi pelatih Nerazzurri, yang mengakhiri pertandingan tanpa 7 dari 11 pemain yang biasanya masuk dalam susunan pemain ideal. Pada pertandingan tersebut, Inter tidak memiliki rasa lapar dan tidak ada kemarahan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter meraih hasil imbang dalam 3 pertandingan tandang terakhirnya di Serie A. Angka tersebut muncul karena juga mempertimbangkan hasil imbang 2-2 di Verona pada pertandingan terakhir musim lalu, digabungkan dengan hasil imbang 2-2 di Genoa dan hasil imbang 1-1 kemarin melawan Monza. Tuttosport mengabarkan bahwa pasukan Simone Inzaghi terlalu memikirkan Manchester City dan Milan. Melawan Monza kemarin, 70 menit mereka bermain sangat lambat, tanpa ide dan sedikit inisiatif. Sulit untuk menang dimanapun di Serie A jika bermain seperti itu. Namun, gol Dani Mota berhasil membangunkan juara Italia itu, hingga berhasil membobol gawang Monza dan membuat skor menjadi 1-1. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Denzel Dumfries bertanggung jawab atas gol penyeimbang kemarin di Monza. Pemain asal Belanda itu berhasil menjadikan skor menjadi 1-1 berkat assist dari Carlos Augusto setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan menghindari kekalahan pertama Inter musim ini. Sejauh ini dia belum pernah menjadi starter, yang kemungkinan juga disebabkan oleh tertundanya persiapan di musim panas, karena sang pemain bermain bersama timnas Belanda di Euro. Namun, mantan pemain PSV itu terbukti sedang dalam kondisi prima dan kemarin hadir di momen tersulit untuk tim. Untuk musim ini, pelatih Simone Inzaghi bersama Dumfries pasti akan memulai dari golnya ini, dengan tujuan meminta kontinuitas yang lebih besar saat dia memanggilnya untuk beraksi. Suatu unsur yang sering hilang di Dumfries, bahkan musim lalu setelah awal yang gemilang dan sebelum penurunan tak terduga dalam perburuan bintang kedua. Dilansir FC Internews, pertandingan pertama Liga Champions melawan Manchester City akan menjadi pertandingan pertama Inter di tanah Inggris sejak musim 2021-2022.
Pertandingan terakhir Inter di Inggris adalah kemenangan 1-0 atas Liverpool pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 dengan gol Lautaro Martinez. Sebuah kesuksesan yang sayangnya tidak cukup untuk menghindari eliminasi langsung setelah kekalahan kandang 0-2 pada laga pertama. Kemenangan atas Liverpool merupakan kemenangan pertama Inter melawan tim Inggris di luar Milan sejak kemenangan 1-0 atas Chelsea pada babak 16 besar Liga Champions 2009-2010, yang mengakhiri rentetan 4 kekalahan beruntun. Inter telah menang 7 kali dalam 13 pertandingan terakhirnya melawan tim Premier League, dan kalah 6 kali. Sport Mediaset melaporkan bahwa Inter sedang memikirkan Jonathan David secara konkret dan bertekad mendapatkannya pada bulan Juni. Idenya adalah melakukan hal yang sama terhadap Taremi dan Zielinski. Jika ini tidak memungkinkan, klub Nerazzurri juga dapat mencoba mengajukan tawaran ke Lille pada awal Januari untuk menempatkan diri mereka di urutan pertama dan menjadi yang terdepan dalam perburuan sang striker. Dilansir FC Internews, Filippo Tramontana setelah hasil imbang 1-1 Inter versus Monza mengatakan, "Saya mengharapkan pertandingan yang menantang, namun sejujurnya saya tidak mengharapkan kesulitan seperti ini. Ini adalah performa terburuk Inter dalam setahun terakhir. Tim yang kalah dan penakut, Inzaghi melakukan kesalahan." Francesco Acerbi kepada Inter TV mengatakan, "Musim ini saya merasa sangat baik. Musim lalu saya bermain dalam kondisi 40-50%. Saya berterima kasih kepada rekan satu tim saya. Mereka luar biasa. Mereka menutupi kecacatan saya yang mempengaruhi saya hampir sepanjang musim." Beppe Bergomi setelah pertandingan Monza Inter kepada Sky Calcio Club mengatakan, "Menurut saya, masalah Lautaro adalah fisik. Tahun lalu dia tidak mencetak gol tetapi dia membuat assist dan tersedia untuk tim. Bagi saya dia tidak sehat secara fisik. Tahun lalu para starter akan memainkan pertandingan Serie A dan melakukan pergantian pemain di Liga Champions. Sekarang tidak demikian, di pertandingan pertama Liga Champions mereka harus menghadapi Manchester City dengan kekuatan penuh." Walter Zenga kepada Sky Sport mengatakan, "Inter adalah tim yang terbiasa bermain di level tertentu, memainkan 3 pertandingan dalam seminggu, dan ini juga berlaku untuk semua orang yang berada di Inter. Mulai dari pekerja gudang hingga pelayan di Appiano Gentile. Kesadaran untuk mampu bersainglah yang menjadi kekuatan sesungguhnya dari tim Nerazzurri." Paolo Di Canio kepada Sky Calcio Club mengatakan, "Saya sangat menyukai Lautaro, namun dia kekurangan sesuatu untuk menjadi juara. Kemudian, awal musim yang luar biasa dari Marcus Thuram bisa berdampak karena dia ingin bersaing dengan Lautaro. Hasil imbang di Monza adalah sebuah episode. Tapi jika itu terjadi lagi, maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara untuk melakukan regenerasi." Luca Marchegiani kepada Sky Calcio Club berbicara tentang malam sulit Inter di Monza dengan mengatakan, "Jika Anda memiliki skuad yang kompetitif dengan pemain tertentu, Anda harus membuat mereka bermain." Masalah Inter di Monza muncul setelah skor 4-0 melawan Atalanta di mana mereka berbicara tentang tim terbaik di dunia, dengan gol pertama yang terlihat seperti buatan PlayStation, dan kemudian memiliki komitmen dengan tim nasional. Mereka membuat kesalahan dalam hal pendekatan. Dilansir FC Internews, Giorgio Chiellini resmi kembali ke Juventus, tetapi berperan sebagai manajer. Mantan bek Italia tersebut, seperti yang diumumkan klub Juventus akan menjadi kepala hubungan kelembagaan sepak bola Juventus yang baru.